Halo cuy, sebelum masuk ke part 2 dari film Jurassic World Camp Cretaceous, gue mau kasih sedikit tips nih dan juga kasih semangat dulu buat kalian para content creator pemula, khususnya kalian-kalian mempunyai konten alur cerita, atau kalian-kalian yang baru mau mencoba membuat sebuah konten alur cerita, atau spoiler film. Nah, saking banyaknya konten creator yang membuat konten-konten review atau recap film, maka hal itu membuat konten tersebut menjadi sangat populer di dunia per-YouTubean. Dan karena semakin populernya konten-konten seperti itu, maka akan semakin ketat juga persaingannya. Tapi nih, buat kalian yang baru mau terjun di dunia review film, jangan langsung kendor dan merasa menyerah sebelum melakukannya. Karena kenapa? Karena kalian bisa memulainya lewat TikTok. Yes, TikTok cuy. Lewat TikTok kalian bisa mempunyai peluang yang sama untuk menjadi seorang reviewer film. Nah, dari peluang tersebut pastinya ada beberapa cara untuk menjadi seorang reviewer film yang keren. Dan dari semuanya itu ada satu bagian yang paling penting dan menjadikan hal itu menjadi pembeda antara satu dengan yang lainnya, yaitu narasi. So, apa itu narasi dan kenapa hal itu menjadi bagian yang penting di dalam sebuah konten review film? Nah, tapi gue akan kasih tipsnya di bagian akhir. So, nonton video ini sampai habis dan inilah dia Jurassic World Camp Cretaceous season yang ketiga, part yang kedua. Ternyata duri yang tertancap di tubuh Sammy rupanya beracun cuy, sehingga menyebabkan Sammy hampir kehilangan kesadarannya. Brooklyn dan Yas kemudian mencoba untuk menolong dengan cara mencabut duri-duri yang menempel di tubuh Sammy. Dengan kondisi Sammy yang memprihatinkan, para camper kemudian mendiskusikan bagaimana caranya supaya mereka bisa menolong Sammy. Dan kemudian ditemukanlah sebuah solusi. Solusinya adalah dengan mencari penawar dari racun tersebut. Brooklyn lalu mengutarakan pendapatnya. Kalau penawar itu mungkin saja ada dan berada di ruangan tempat di mana dia melihat ruangan E750. Karena nggak punya pilihan lain, Yas kemudian memutuskan untuk pergi ke ruang E750 untuk mencari penawar sendirian. Sementara Ben dan Darius memutuskan untuk membantu Yas dengan cara membuat sebuah ledakan besar untuk mengalihkan perhatian Scorpius Rex. Hal itu dikarenakan si Darius sempat menyadari kalau sebelumnya perhatian Scorpius Rex sempat teralihkan ketika melihat pohon yang terbakar akibat sambaran petir. Balik lagi ke Yasmina yang sedang berlari menuju tempat di mana penawar tersebut berada, namun di tengah jalan tiba-tiba saja dia terjatuh ke dalam arus sungai karena mencoba untuk melompatinya. Yasmina kemudian berhasil keluar dari dalam arus sungai yang sangat deras. Singkat cerita, Yasmina akhirnya berhasil sampai di tempat yang dimaksud. Ketika berada di dalam, Yasmina terus berusaha untuk mencari penawar racun. Di sini Yas sebenarnya hampir stres karena dia nggak menemukan penawar racun tersebut. Namun pada akhirnya Yas berhasil menemukannya di dalam sebuah kotak penyimpanan. Nah, setelah mendapatkannya dengan cepat, Yasmina berusaha untuk kembali ke perkemahan. Namun ketika melewati kandang raptor secara nggak sengaja, Yasmina malah bertemu dengan Scorpius Rex yang sedang asik menyantap mangsanya. Karena nggak ada pilihan lain, mau nggak mau Yasmina mencoba berlari lebih cepat dari kejaran Scorpius Rex. Kejar-kejaran pun terjadi, sampai-sampai pergelangan kaki Yasmina harus terkilir setelah mencoba melompati sungai. Ketika Yasmina sedang merintih kesakitan, tanpa dia sadari, Scorpius Rex sudah berada tepat di depannya. Ketika akan menghabisi Yasmina, tiba-tiba sebuah ledakan besar terdengar dari kejauhan. Dan rupanya itu adalah ulahnya Darius dan Ben. Akibatnya perhatian Scorpius Rex menjadi teralihkan dan pergi meninggalkan Yasmina. Dengan susah payah menahan rasa sakit, Yasmina terus berusaha untuk kembali ke camp. Dan akhirnya dia berhasil. Setelah sampai, Brooklyn segera menyuntikkan penawar tersebut ke dalam tubuh Sammy. Penawar racun itu bekerja dengan baik, dan Sammy pun akhirnya berhasil diselamatkan. Setelah hujan deras berhenti, para camper kemudian mencoba mengambil kesempatan untuk pergi ke kapal. Ketika sedang bersiap dan mengumpulkan beberapa perlengkapan, para camper mengetahui kalau Ben telah menghilang. Rupanya Ben sedang mencari temannya si Bumpy yang sudah hilang sejak kemunculan Scorpius Rex. Karena nggak mau teman-temannya terluka, Darius kemudian memutuskan untuk mencari Ben sendirian. Di tengah jalan, Darius sempat diserang oleh seekor dinosaurus ketika dirinya mencoba mencabut duri Scorpius Rex yang menancap di ekornya. Namun, nggak semua niat baik itu bakalan happy ending cuy. Singkat cerita nih, Darius berhasil bertemu dengan Ben.
Mereka berdua kemudian secara bersama-sama mencoba mencari keberadaan dari Bumpy. Setelah Bumpy ditemukan, rupanya Ben berubah pikiran. Ben memutuskan untuk nggak akan pergi meninggalkan pulau ini. Dengan kata lain, dia nggak mau meninggalkan Bumpy. Lalu terjadilah argumen dan mereka berdua saling berdebat. Dan kemudian mereka juga berkelahi. Setelah selesai bergulat, Darius dan Ben mengetahui kalau Bumpy sudah menemukan keluarga barunya, yaitu keluarga Ankylosaurus. Nah, melihat kenyataan yang sangat pahit itu, Ben harus menerima kenyataan kalau dia harus melepaskan Bumpy. Dan memang seharusnya sudah begitu. Sementara itu, para camper yang lain yang sedang dalam perjalanan menuju kapal tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan segerombolan para Saurolophus yang berlari ketakutan. Ternyata para Saurolophus ini sedang dimangsa oleh Scorpius Rex. Para camper yang ketakutan kemudian berlari ke arah dermaga. Sementara itu, di tempat Darius dan Ben yang sedang melihat Bumpy bersama dengan keluarga barunya, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Scorpius Rex yang mencoba memangsa Ankylosaurus. Karena mengetahui dalam bahaya, para Ankylosaurus ini langsung membentuk sebuah formasi demi menyelamatkan Bumpy. Nah, karena nggak bisa menembus ketatnya formasi itu, Scorpius Rex kemudian pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, matahari pagi pun bersinar. Tapi si Darius dan juga Ben belum juga sampai di dermaga. Rupanya mereka berdua nyasar cuy. Karena mereka bukan tiba di dermaga, tempat yang lainnya sedang menunggu. Dan bukan cuma itu, secara tiba-tiba Scorpius Rex muncul di hadapan mereka. Dan yang lebih sialnya lagi, bukan cuma satu Scorpius Rex, ternyata ada dua makhluk. Kedua makhluk tersebut saling mengaum dan tiba-tiba saja malah saling menyerang. Si Darius dan Ben yang bingung kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk lari dan bersembunyi di dalam sebuah limosin. Sampai-sampai kendaraan yang mereka tumpangi ini harus ikut-ikutan hancur akibat pertarungan dua Scorpius Rex tadi. Sementara itu, para camper yang lain yang tadinya sempat pergi, sekarang memutuskan untuk kembali lagi. Dan mereka pun akhirnya tiba di dermaga. Setelah sampai, para camper kemudian menemukan sebuah mobil limosin yang sebelumnya digunakan oleh Darius dan juga Ben. Selain itu, mereka juga yakin kalau Darius dan Ben pasti masih hidup. Singkat cerita, dengan berbagai macam rintangan yang mereka lalui, pada akhirnya para camper ini berhasil berkumpul kembali. Mereka bertemu di tempat di mana Darius, Kenji, dan juga Brooklyn sempat menolong Blue sebelumnya. Di sini Darius sempat memberitahu yang lainnya kalau ada dua Scorpius Rex di pulau ini. Selain itu, Darius juga mengambil senjata pembius yang tertinggal sebelumnya. Namun gak lama setelah itu, Scorpius Rex muncul di hadapan mereka. Para camper kemudian lari terbirit-birit menuju ke Jurassic Park. Tapi setelah sampai di dalam taman tersebut, satu Scorpius Rex muncul lagi dan menakuti mereka. Darius sempat menembakkan senjata biusnya, tapi tembakan tersebut meleset cuy. Para camper kemudian mencoba untuk menyelamatkan dirinya dengan bersembunyi di dalam dapur. Tapi rupanya mereka ternyata nggak bisa kabur kemana-mana. Dengan cepat Scorpius Rex masuk ke dalam dapur. Karena terpojok, Kenji kemudian mencoba untuk memanfaatkan peralatan dapur, yaitu dengan menyalakan kompor sehingga perhatian Scorpius Rex itu menjadi teralihkan. Dengan cepat, para camper kemudian keluar dari dalam dapur dan segera menuju ke pintu keluar. Tapi begitu sampai di luar, ternyata mereka malah bertemu dengan Blue. Dan bukan cuma itu, kesialan mereka makin bertambah ketika satu Scorpius Rex yang lain juga muncul. Nah, di sini sempat terjadi perkelahian antara dua Scorpius Rex. Tapi hal yang cukup menarik adalah ketika Velociraptor yang bernama Blue ini memutuskan untuk nggak menyerang Darius, melainkan menyerang Scorpius Rex. Balas budi kayaknya dia. Pertarungan seru pun terjadi antara tiga makhluk mengerikan itu. Jadi kayak Royal Rumble gitu cuy. Singkat cerita, akibat pertarungan tersebut, aula Jurassic Park pun terlihat akan runtuh. Melihat hal itu, para camper memutuskan untuk segera keluar menyelamatkan diri. Disusul oleh Blue yang juga berhasil selamat.
Namun tidak dengan Scorpius Rex. Dua makhluk itu pun harus mati terbunuh. Setelah kejadian itu, para camper kemudian pergi menuju dermaga. Nah, ketika sampai di dermaga, mereka ini semua sempat bersedih ketika Ben memilih untuk tetap tinggal di pulau ini. Dengan berat hati, para camper mau nggak mau harus pergi meninggalkan Ben sendirian di pulau. Namun ketika Ben memasuki hutan, tiba-tiba dia berubah pikiran. Ternyata si Ben ini nggak mau untuk menjadi Tarzan di pulau ini. By the way, teman-temannya kena prank cuy. Karena Ben sudah kembali dengan mereka, para camper pun terlihat senang dan gembira. Ketika mereka sedang berjalan keluar dari pulau, nggak berapa lama kemudian muncul beberapa helikopter. Dari dalam helikopter muncul suara seseorang yang memerintahkan para camper untuk kembali ke pulau. Fix nih ya, para camper kayaknya udah kena kutukan cuy. Karena itu dengan terpaksa para camper harus kembali lagi ke pulau. Satu helikopter kemudian mendarat. Tampak satu orang bersenjata lengkap yang keluar dan menyambut para camper. Nah, ketika hendak dibawa menggunakan helikopter, tiba-tiba muncul T-Rex yang langsung menyerang helikopter itu. Akibatnya pasukan bayaran itu harus mati. Dan yang lebih kocaknya lagi, si pilot helikopter jadi panik setengah mati. Dan dia malah membawa pergi helikopter tersebut, di mana Kenji, Semi, dan juga Ben sudah berada di dalamnya. Nah, karena tinggal Darius, Brooklyn, dan juga Yasmina di pulau ini, kini si Rexy sekarang memburu mereka bertiga. Singkat cerita, terjadi kejar-kejaran, sampai akhirnya Darius dan Brooklyn sudah terjebak dan gak bisa kemana-mana lagi. Tapi tiba-tiba perhatian si T-Rex menjadi teralihkan ketika mendengar teriakan para tentara bayaran yang sedang berada di Main Street. Rexy lalu mengejar salah satu tentara bayaran yang mencoba untuk melarikan diri dengan melompati tangga helikopter. T-Rex sempat mencengkram tangga tersebut, tetapi beruntungnya cengkraman T-Rex itu berhasil terlepas. Tapi itu kan di darat cuy, beda dengan yang di perairan, yang tepat berada di bawahnya. Karena dari dalam air tersebut muncul Mosasaurus yang langsung mencaplok si tentara bayaran. Darius, Brooklyn, dan Yasmina kemudian melihat sebuah helikopter lagi. Dan di sini mereka memutuskan untuk mencari tahu siapa dan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Ketika mendarat, tampak 3 orang tentara bayaran. Dan satu lagi yang ternyata dia adalah Dr. Wu. Tujuan kedatangan Dr. Wu ke sini adalah untuk mengambil sampel Indominus. Dan juga laptop miliknya yang ada di dalam ruangan E750. Nah, Darius, Yasmina, dan Brooklyn yang mengetahui hal itu kemudian berpendapat kalau maksud dan tujuan Dr. Wu mencari kembali sampel dan juga laptopnya yang hilang adalah supaya dia bisa menciptakan kembali makhluk hibrida yang menyeramkan, kayak Indominus dan juga Scorpius Rex. Karena itu mereka bertiga setuju untuk mencurinya terlebih dahulu, karena kemungkinan barang-barang tersebut bisa mereka jadikan bukti untuk memenjarakan Dr. Wu dengan alasan menciptakan dinosaurus hibrida. Sementara itu Semi, Kenji, dan juga Ben yang masih berada di dalam helikopter secara tiba-tiba diserang oleh sekawanan Pteranodon. Ben kemudian meminta sang pilot untuk mematikan seluruh lampu yang ada di dalam helikopter karena makhluk-makhluk itu sangat tertarik dengan cahaya. Dan ternyata berhasil. Kawanan burung raksasa itu kemudian pergi meninggalkan mereka. Namun belum sempat bernafas, helikopter mereka harus terjatuh ketika secara tiba-tiba kepala Brachiosaurus mendadak muncul dan mengagetkan sang pilot. Di tempat lain, Darius, Brooklyn, dan juga Yasmina sampai lebih dulu tepat sesaat sebelum Dr. Wu dan anak buahnya juga sampai di sini. Dengan cara mengendap-endap, Darius, Yasmina, dan juga Brooklyn kemudian mencoba masuk melalui jalur ventilasi udara. Mereka bertiga lalu sampai di ruangan dan berhasil mengambil laptop milik Dr. Wu. Sesaat sebelum Dr. Wu juga sampai di dalam ruangan. Di tempat lain, Kenji, Ben, dan Semi berhasil selamat dari kecelakaan helikopter yang menimpa mereka. Ben, Kenji, dan Semi lalu memutuskan untuk kembali ke dermaga, sambil berharap yang lainnya juga sudah berada di dermaga. Balik lagi ke Darius, Yas, dan Brooklyn, di mana mereka sekarang sudah berhasil keluar dari ventilasi udara. Namun sialnya, ternyata pergerakan mereka sudah diketahui oleh salah seorang tentara bayaran, di mana dia berhasil menangkap Brooklyn. Karena nggak ada pilihan lain, Brooklyn lalu menyuruh Darius pergi dan menyelamatkan laptop milik Dr. Wu. Setelah tertangkap, Brooklyn lalu diseret keluar oleh tentara bayaran dan dihadapkan oleh Dr. Wu. Di sini Dr. Wu tahu tentang Brooklyn dan juga teman-temannya. Nah, karena mengetahui laptopnya sudah dicuri, tentara bayaran lalu melakukan pengejaran terhadap Darius dan juga Yasmina. Singkat cerita, karena temannya sudah dimangsa oleh 2 ekor dinosaurus yang kebetulan ada di tempat itu, seorang tentara bayaran lalu memberikan Darius dan Yasmina waktu selama 2 jam untuk mengembalikan laptop yang mereka curi untuk ditukar dengan temannya si Brooklyn.
Singkat cerita, Darius dan Yas berhasil bertemu kembali dengan Kenji, Semi, dan juga Ben. Darius lalu menjelaskan apa yang terjadi dengan Brooklyn. Nah, karena nggak ada pilihan lain, mereka semua lalu sepakat untuk menyelamatkan Brooklyn dengan cara mengembalikan laptop milik Dr. Wu. Namun sebelum mengembalikannya, mereka berencana untuk menyalin semua datanya dan kemudian menghapus semua data yang ada di dalam laptop milik Dr. Wu ini. Sementara itu di tempat Brooklyn yang sedang ditawan, tiba-tiba muncul 2 ekor Monoloposaurus. Makhluk-makhluk ini muncul dan menyerang Dr. Wu dan anak buahnya. Nah, si Brooklyn yang melihat sebuah kesempatan kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Tapi rupanya dengan menggunakan jalur ventilasi, anak buah Dr. Wu berhasil keluar lebih dulu dan menangkap kembali si Brooklyn. Setelah itu Dr. Wu dan anak buahnya segera bergegas menuju helikopter sambil menunggu teman-temannya Brooklyn datang untuk melakukan pertukaran. Balik lagi ke para camper yang sekarang sedang berada di perkemahan untuk mencari sebuah flash disk yang akan digunakan untuk mengcopy seluruh data yang ada di dalam laptop. Ketika semua data selesai disalin dan kemudian akan dihapus, sesuatu yang nggak diduga dilakukan oleh Kenji, yaitu si Kenji mengambil laptop itu sebelum menghapus semua memori yang ada di dalamnya. Kenji melakukan ini karena dia tidak mau kalau hal tersebut malah membuat nyawa Brooklyn menjadi terancam. Darius, Yasmina, dan Semi yang mengetahuinya kemudian mencoba menyusul Kenji. Singkat cerita nih, Kenji berhasil bertemu dengan Dr. Wu. Dan gak pakai lama, Kenji langsung menyerahkan laptop kepada Dr. Wu. Namun pada saat itu, tiba-tiba Ben muncul bersama dengan Bumpy beserta dengan kawanan Ankylosaurusnya untuk menyerang Dr. Wu. Dalam serangan itu, laptop milik Dr. Wu berhasil dihancurkan, dan Brooklyn juga berhasil melarikan diri dan bersatu kembali dengan para camper. Setelah itu, Dr. Wu dan tentara bayaran pergi dengan helikopter. Setelah mendengar kabar kalau tentara bayaran yang lainnya berhasil mendapatkan sampel Indominus Rex. Ketika semuanya berakhir, Ben dengan sedih mengucapkan perpisahan kepada Bumpy. Selain itu, Kenji juga sempat marah sama si Darius. Di sini Kenji menganggap apa yang direncanakan dengan menghapus data di dalam laptop bisa saja malah membahayakan nyawa Brooklyn. Singkat cerita, para camper kemudian pergi meninggalkan pulau menggunakan kapal. Dan mudah-mudahan gak ada hambatan lagi cuy. Ya biar happy ending lah. Namun ternyata nggak bisa, pengharang filmnya nggak mau cuy. Karena di salah satu ruangan yang ada di dalam kapal ini terdengar suara misterius yang menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam kapal. Dan ceritanya pun tamat cuy. Gue akan menjelaskan dulu apa itu narasi. Narasi adalah sebuah usaha untuk memberitahu sesuatu, peristiwa atau cerita ke dalam bentuk wacana. Kayak gue lagi ngomong gini nih ke kalian, itu namanya narasi. Dan seseorang yang bercerita seperti gue ini adalah narator. Untuk membuat penonton tertarik dengan konten yang disajikan, selain dari thumbnail dan juga kualitas video, narasi adalah satu bagian paling penting dari semuanya. Karena kenapa? Karena belum tentu narasi yang disampaikan oleh seorang narator dapat diterima dengan baik oleh para penontonnya. Apalagi buat yang baru memulainya. Untuk menjadi narator yang baik pastinya membutuhkan vokal dan pengucapan yang jelas dan mudah dipahami. Narasi itu ibarat sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Kalau pesan tersebut mudah dipahami, maka pesan itu akan tersampaikan dengan jelas. Tips yang pertama supaya menjadi narator yang baik adalah pahami dulu tujuannya. Kalian mau ngapain nih? Mau nge-recap film apa? Genre apa? Dan apa isi di dalam filmnya? Ini adalah bagian yang paling banyak dianggap remeh oleh banyak orang. Ini penting karena dari cara kalian memahami setiap isi dari filmnya, maka kalian akan tahu kira-kira sisi apa aja nih yang bisa kalian kembangkan dari cerita itu. Contohnya, kalian bisa menggabungkan plot hole, misteri, teori, dan berbagai macam penjelasan yang bisa membuat sebuah perbedaan di dalam recap film yang akan kalian bawakan nantinya. Yang kedua, latihan. Ya, latihan speaking dan berbanyak kosakata, supaya artikulasinya juga jelas. Lakukan hal tersebut secara rutin, minimal 1 jam sebelum kalian akan melakukan proses rekaman. Hal ini penting dilakukan supaya narasi yang disampaikan nanti menjadi jelas dan minimal bisa tersampaikan dengan baik kepada para penonton. Dan yang ketiga, jadilah diri sendiri. Setiap narator pasti mempunyai sisi yang unik dalam diri mereka masing-masing. Dan juga pastinya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya nih, kalian punya sense of humor yang tinggi. Ya optimalkan di bagian itu. Tapi kalau nggak punya, nggak usah dipaksakan untuk menjadi seperti itu. Atau gaya penyampaian yang formal atau semi formal kayak gue ini. Ya udah tetap seperti ini, nggak usah paksakan untuk melakukan narasi layaknya seorang motivator. Nah, itu tadi 3 tips yang menurut gue penting banget buat siapapun dari kalian yang ingin banget menjadi seorang content creator, khususnya reviewer film.
Untuk itu, gue sangat merekomendasikan kalian untuk bisa mencoba dan memulainya di TikTok. Karena peluangnya tuh masih sangat besar cuy. Kenapa gue bilang sangat besar? Karena di TikTok ini sedang ada kompetisi review film. Kalian bisa lihat aja dengan ketik hashtag bahas tontonan. Di situ akan dijelaskan tentang tantangan review film di TikTok. Dan juga hadiahnya jutaan rupiah. Untuk detailnya sendiri, kalian bisa cek juga di hashtag bahas tontonan. Dan periode kompetisi ini berlangsung dari tanggal 21 Juni sampai tanggal 15 Juli. So, tunggu apa lagi buat kalian yang pengen banget jadi konten creator recap film? Kalian bisa memulainya di aplikasi TikTok. Jadi daftarlah sekarang juga dan jadilah seorang reviewer film yang handal. Sekian dulu bacotan gua hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's my